jaraknya jauh. Sebelum subuh dia berangkat. Dia khawatir nggak dapat subuh atau di perjalanan, akhirnya dia sholat subuh sebelum waktunya. Bertahun-tahun tuh. Ya, jadi nggak bisa ngatur sholat atau ngatur waktu sholat dengan sembarang gitu. Ya, karena memang sholat itu waktunya sudah ditentukan. Ada sholat, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat gitu. Ya. Tidak diperbolehkan di sini maksudnya apa? Apa haram, apa makruh gitu. Ya. Kan bahasa tidak boleh itu larangan namanya. Ya. Larangannya tegas, apa larangannya kurang tegas gitu. Ya. Jadi dalam hukum taklif itu ya ada 5 nih. Kalau pernah dulu yang belajar masih kecil, kalau pernah diajarkan oleh guru bahwa hukum dalam syariat itu ada 5. Ada yang disebut wajib, ada yang disebut sunnah, ada yang disebut makruh, ada yang disebut haram, ada yang disebut dengan mubah. Jadi ada 5 tuh hukum taklif. Pertama wajib. Apa wajib? Ma yusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Apa saja yang sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu namanya wajib. Ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan sanksi, azab. Itu namanya wajib. Ada lagi namanya sunnah. Apa sunnah? Ma yuthabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, tidak disiksa, tidak berdosa jika ditinggalkan. Ya dulu kita sering pakai istilah atau ungkapan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, tapi tidak berdosa. Ya, justru meninggalkan sunnah itu hukumnya makruh. Ya. Terus ada lagi namanya makruh. Apa makruh? Makruh itu ma yusabu tarkuhu. Ya. Ma yusabu tarkuhu wa la yu'aqabu fi'luhu. Gitu. Kebalikan dari yang wajib tadi. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh namanya. Dulu kita sering dengar makruh itu dibenci. Ya, ada ungkapan kayak begitu. Nah kalau dibenci berarti kan Tuhan marah. Kalau sudah marah namanya murka. Kalau sudah murka berarti menimpakan adab kepada yang dimurkai. Gitu. Makanya makruh itu sesuatu yang apabila dikerjakan, apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa, gitu. Ya. Tapi asalnya apa? Lebih baik ditinggal. Gitu. Kemudian ada namanya mubah. Ma la yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah itu dalam bahasa kita boleh. Seperti makan, minum. Makan boleh, nggak makan juga boleh. Gitu. Makan aja boleh. Ya. Yang nggak boleh makan mulu. Ya sih, aneh sih ngomong gak kemana-mana gitu. Ya kalau ada yang merasa ya paham aja gitu. Jadi makan, minum, tidur itu hukumnya mubah. Tapi nanti bisa naik derajat ke sunnah tuh. Ya, namanya hukum. Ya, cuma 2 yang nggak bisa. Yang namanya hukum syariat atau hukum taklif itu fleksibel. Kadang-kadang yang tadinya wajib, ya, wajib dalam keadaan normal, nggak wajib dalam keadaan tidak normal gitu.
Artinya diperbolehkan meninggalkan yang wajib. Misalnya ini syarat berdiri dalam sholat itu merupakan syarat berdiri ketika sholat fardu wajib hukumnya. Tapi begitu tidak mampu berdiri pada sholat wajib, boleh dulu dan seterusnya gitu. Haram pada saat tertentu bisa menjadi hal yang boleh, bahkan jadi wajib hukumnya. Tapi kadang tertentu, misalnya ya makan najis itu haram, makan babi itu haram. Tapi begitu ada kondisi tertentu, jadi boleh hukumnya sebatas keperluan. Yang nggak ada lagi dimakan, nggak ada yang bisa lagi dimakan, nggak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi kecuali itu, maka saat itu diperbolehkan makan sebatas keperluan darurat namanya. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu ya tubihul mahdzurat, memperbolehkan yang tadinya dilarang. Ya, kadang-kadang orang suka nyari-nyari berobat dengan yang haram, padahal yang halal itu masih banyak. Hati ya, ikhtiar itu mesti dan wajib gitu. Kalau sudah diikhtiarkan itu sudah nggak ketemu, baru ya. Makanya sekarang, apalagi sekarang sanitizer tuh melembek juga tuh ya, yang aduk alkohol orang jadi bingung pakai ini ya gitu. Akhirnya jadi kajian ya, ukurannya berapa persen gitu. Akhirnya orang memilih nggak pakai sanitizer, tapi dia cuci tangan, cukup cuci tangan gitu, pakai sabun, lebih aman, lebih hati-hati namanya ya, ketimbang ragu-ragu gitu. Ya, tapi apa namanya itu udah tersebar gitu ya gitu. Kalau haram tadi dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Mubah dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala, tidak berdosa gitu. Nah, berkaitan dengan waktu-waktu sholat, tidak boleh di sembarang waktu gitu ya. Jadi faslun khamsatu awqatin la yusalla fiha. Ada 5 waktu yang tidak sholat di dalamnya, tidak diperbolehkan sholat. Tidak diperbolehkan sih maksudnya apa? Haram apa makruh gitu ya. Nah, berkaitan dengan makruh itu ada 2. Ada yang disebut makruh tanzih, ada yang disebut makruh tahrim gitu. Jadi makruh itu ada 2, ada makruh tanzih dan ada makruh tahrim. Apa makruh tahrim? Makruh tahrim itu dikerjakan berdosa. Ya, jadi makruh nggak sekedar makruh, tapi ada makruh tahrim, kata majmuk gitu. Ya. Tapi kalau makruh tanzih itu nggak berdosa gitu. Ya. Kenapa makruh tahrim itu dikerjakan berdosa? Karena ya melakukan ibadah yang rusak gitu. Terus ada lagi haram. Ini antara makruh tahrim dengan haram beda tipis. Kalau makruh tahrim ya itu haram tapi dengan dalil yang masih bisa ditakwil ya. Keharamannya itu ya, itu dengan dalil yang sifatnya masih dzan, apa itu? Prasangka ya, dalilnya kurang tegas gitu ya.
Sebelum udah mulai tingkat tinggi nih, pipinya nih, ya. Yang begini, saya ngomong apa sih bola ngasih? Kita dengerin aja dah. Hah? Kenapa aja kuliah semester 1? Tapi kalau haram, ya, dalilnya itu jelas, dalilnya itu tegas. Tapi dua-duanya ngandung dosa, gitu. Ya, cuma beda di dalil. Kalau makruh tahrim, dalilnya itu masih ada kemungkinan bisa ditakwil. Dalilnya itu masih ulama sifatnya, dia ada kurang tegas. Tapi kalau haram itu dalilnya tegas dan berdosa gitu. Terus bagaimana nih orang yang sholat di 5 waktu ini gitu, masuknya kemana? Makruh tanzih, apa makruh tahrim atau haram begitu. Karena tidak semua waktu bisa dikerjakan di dalam sholat, ya. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya kecuali sholat yang punya sebab. Lihat, kalau bicara kecuali berarti ada sholat yang diperbolehkan di waktu itu, ya. Pertama, as-salatu ba'da salati subhi atau ba'da salati subhi, salat setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit. Ini ingat, tidak ada salat yang dikerjakan setelah salat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Yang namanya matahari terbit kelihatan mataharinya. Kalau mau dipakai jam, kira-kira jam berapa tuh matahari terbit? 7 misalnya. Ya. Jadi jam itu, jam ini jam tangan atau jam dinding atau jam apa itu namanya. Alat penunjuk waktu itu berdasarkan matahari putarannya. Ini bukan matahari yang ikut. Ya, makanya apa? Dari bulan ini ke bulan ini itu nggak sama. Kayak maghrib sekarang jam berapa? Atau subuh sekarang jam berapa? Jam 5 kurang. Ya. Tapi nanti lain waktu bisa setengah 5. Atau lain waktu bisa jam setengah 5 kurang 10. Atau sekali waktu bisa jam 4. Bahkan di Indonesia ini, kita ngomong negara lain, negara kita sendiri, itu karena terbagi 3. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian timur. Itu kan beda-beda tuh, ya. Antara WIB dengan WITA itu berapa menit jaraknya atau bedanya, ya. Dari WIB ke timur lagi berapa tuh? 2 jam. Nah, gitu, ya. Jadi makanya patokannya bukan jam itu, ya. Makanya waktu kita bahas tentang apa syaratnya sholat itu adalah masuk waktu sholat, bukan jam yang dibicarakan dalam kitab, tapi apa, tanda-tandanya yang membuat orang Islam itu atau kita itu sholat gitu. Paham ya? Jadi yang pertama, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Makanya tidak ada ba'diyah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Sekarang bagaimana nih? Jam 6 atau jam 7 lah katakan begitu. Baru bangun. Gimana? Sholat apa? Sholat subuh. Nggak ada sholat. Jam 7 itu matahari udah melotot. Itu kalau belum sholat subuh. Silakan. Tapi kalau di sholat subuh, ya jangan gitu. Orang emang jam 7 baru bangun, gimana nggak baru bangun, jam 4 baru tidur. Anggur, mau suruh dia tidur. Ya. Makanya gini, kita semua nih, termasuk anak pribadi itu kata-kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un itu, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim." Itu
ditujukan kepada orang yang suka mentakhirkan waktu sholat sampai ke waktu hampir habis, entar-entaran gitu. Udah masuk waktu sholat tapi mau kerjainnya entar, padahal nggak dalam kesibukan, kecuali kalau dalam kesibukan gitu. Maka itu pun harus berazam, berencana mengerjakan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin gitu. Tidak ada yang bisa menjamin ya, begitu dia menunda sholat 5 menit, 10 menit ya, 15 menit, setengah jam, 1 jam kemudian usianya sampai untuk mengerjakan kewajibannya. Paham maksudnya? Makanya apa? Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu itu sampai menyarankan berazam ketika waktu masuk sholat, ketika waktu sholat sudah masuk. Sementara kita dalam kesibukan misalnya pekerjaan misalnya atau di perjalanan, alhamdulillah ya zuhur. Tapi karena memang belum bisa mengerjakan langsung, berazam mau mengerjakan. Kenapa? Kalau seandainya dia belum sempat mengerjakan sholatnya yang dia azamkan, kemudian ajalnya sampai, ruhnya terpisah dari jasadnya, malaikat Israel udah deketin dia, ya kan malaikat Israel mau datang kan nggak ngomong lagi tuh, ya nggak perlu nuwun, ada aja. Itu seandainya ada orang seperti itu, hamba Allah seperti itu kejadiannya, kondisinya dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, tapi sudah berazam dalam hatinya, matinya bukan mati maksiat. Ya. Tapi kalau nggak berazam, waktu sholat masuk nih, dia nggak punya kesibukan, nggak berazam pula lagi, ya. Akhirnya apa? Mati sebelum dia mengerjakan kewajibannya, maka matinya itu mati maksiat. Nauzubillah. Makanya apa? Hati-hati itu. Makanya Allah Ta'ala bilang begitu, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Sholat yang mana? Orang yang sholat yang mana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang menunda-nunda sholat sehingga keluar waktunya. Makanya berazam biar lebih selamat. Begitu. Ya. Sholat belum apa? Bentar dulu, lagi capek nih. Gitu. Setelah kemudian lagi, belum. Sholatnya, sebentar. Kalau sudah begitu terus bahaya juga. Ya. Makanya gini, Nabi kasih kategori itu, ya, sholat di awal waktu itu ridwanullah, dapat keridhaan Allah. Di pertengahannya dapat ampunan Allah. Berikutnya yang ketiga yang paling akhir itu dapat pemaafannya Allah Ta'ala. Begitu. Ya, makanya biar paham gitu. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya. Ya, makruhnya makruh tahrim nih. Pertama tadi setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Tapi kalau memang belum sholat subuh gimana? Sholat subuh bangun jam 7, memang tidur di malam, bangun jam 7 pagi, udah matahari udah naik, udah jangan begini, sembahyang subuh udah jam 7, akhirnya nggak sembahyang, nggak, sholat aja, jadi kodok cuma waktu jatuhnya, ya, tetap sholat cuman kategorinya jadi kodok karena dia kerjakan setelah waktunya keluar, waktunya selesai, dan itu boleh. Kenapa? Karena memang dia belum sholat subuh. Nah sekarang ada begini, ada orang punya kebiasaan dia sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, punya mirip, tapi dia juga biasa sholat berjamaah subuh. Sekali waktu dia kesiangan sehingga dia nggak mengerjakan sholat sunnah fajar, dia langsung sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid. Terus bagaimana setelah sholat subuh? Nah dia boleh mengerjakan sholat sunnah fajarnya setelah sholat subuh, terkecuali yang kayak begitu. Tapi kalau yang nggak punya kebiasaan nggak boleh. Apa maksudnya? Ya, ada si fulan dia biasa tuh sholat sunnah fajar, nggak pernah tinggal, emang udah jadi milik gitu.
Karena waktu kajian caranya begitu. Wah, sholat subuh udah berlangsung di musola berjamaah. Ya, dan dia nggak mau ketinggalan tuh fadilah jamaah. Dia sholat jamaah. Begitu selesai dia sholat sunnah fajar, mengqadha sholat sunnah fajar tadi, dia tinggalin. Makanya gini, ketika kita di satu tempat di masjid atau musola, ya ada orang sholat setelah sholat subuh, kita husnuzan aja kalau dia sedang mengqadha sholat sunnah fajar. Tapi itu orang yang meyakinkan, kan yang begitu orang yang ngerti ya, orang yang paham, ya. Tapi Ustaz nggak meyakinkan orang ini, jangan-jangan dia badia subuh lah dia. Ya. Akhirnya apa? Penasaran ditanya, ya kita sholat apaan? Badia subuh, nah lo, nggak ada, nggak ada. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat. Jadi kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra ruhin. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang tadi sholat subuh hingga matahari terbit. Jadi masih terus berputar tuh waktunya. Yang kedua, inda tulu'iha ketika matahari terbit. Jadi pada saat matahari terbit, di situ akhir daripada waktu di mana tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Ya. Hatta tatakamala hingga sempurna terbitnya. Ya tartafi'a qadru ruhin, hingga dan naik sekedar apa namanya itu, sepenggalan tombak. Ya. Tombak kira-kira apa itu tombak? 2 meter tuh ya. Tombak ikan sama tambak namanya. Tambak. Itu ujung apa? Ujung mata kita memandang itu apa? Paling ujungnya tombak itu ukuran dari sempurnanya matahari terbit. Gitu. Nanti karena setelah itu ada salat sunnah isyraq namanya, bukan jam ya, karena kalau tarjam jam 7 lah gitu. Nah, setelah jam 7 itu ada namanya salat sunnah isyraq 2 rakaat. Nanti ada setelah isyraq ada namanya salat sunnah duha. Terus tuh jam 8 ke 1 salat duha sampai nanti setengah 12 katakan begitu, atau mungkin jam 12 kurang seperempat. Karena nanti yang ketiga yang tidak boleh sholat apa? Idza stawat hatta tazula fi waqtis sama. Yang ketiga, waktu di mana tidak boleh sholat pada saat matahari istiwa. Matahari benda bayangan tegak lurus itu nggak boleh. Kecuali hari Jumat. Ya, bisa dibayangkan begini deh. Kalau yang bisa cek ini. Kalau ada matahari benda bayangan tegak lurus itu namanya waktu istiwa. Makanya belum masuk sholat zuhur. Jadi kalau bicara waktu sholat zuhur jam berapa ya? Bukan jam. Kalau mau tahu sebenarnya, lihat aja kira-kira matahari benda sama bayangan tegak lurus nggak? Kalau tegak lurus jangan, belum masuk. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, misalnya nih timur nih barat, ini matahari di sini, tegak lurus begini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena saat itu setan sedang mengeluarkan tanduknya. Gitu. Begitu sudah zawal, bergeser matahari, berarti bayangan. Nah, gitu. Nih. Misalnya ini matahari, benda bayangan di sini nih. Istiwa. Matahari di sini. Ada bayangan di sini tuh ya. Ini namanya sudah zawal, masuk waktu zuhur. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau sekarang mah kita udah nggak sampai ribet kayak begitu ya. Kecuali kalau misalnya pedalaman mana harus segala macam, ya nggak ada tantangan lah. Kalau sekarang sholat kan atau masih sudah ada penunjuk waktu tuh, ya kadang-kadang ngacuk juga gitu ya. Kadang bunyinya nggak berhenti. Jadi anak kacau tuh suaranya kadang-kadang nggak berhenti tuh. Berkali-kali. Artinya kalau penunjuk waktunya rusak.
Ya. Jadi yang ketiga pada saat matahari istiwa. Yang kelima, ayat keempat, setelah sholat asar, setelah sholat hingga matahari terbenam. Artinya di waktu itu tidak ada sholat, ya, tidak boleh mengerjakan. Tapi kalau memang jam 4 belum sholat subuh, belum sholat asar gimana? Ya sholat ini. Hatta begini, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak lama maghrib. Ya kondisi kita itu, mungkin kita ketiduran, bukan sengaja-ngajak mau nunda-nunda. Gitu. Ya. Yang kelima, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Yang kelima, tidak boleh sholat itu ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya, tenggelamnya. Udah gak kelihatan matahari lagi, gelap. Sedikit lagi gak lama masuk bang. Jadi gini, selama 24 jam ini putarannya 12 jam siang, 12 jam malam, itu sebetulnya matahari berputar. Kan begini, dalam surah Yasin ada tuh, wasyamsi tajri, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Itu Allah kasih pelajaran buat umat manusia ini tentang alam. Ya dulu kita paham yang namanya matahari itu berputar pada porosnya. Itu Allah yang kasih itu. Kasih tahu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berlari, artinya berputar li mustaqarrin laha pada porosnya. Makanya matahari berputar, planet-planet yang lain itu berputar arah balik. Termasuk makanya bukan bumi berputar, matahari. Kalau matahari berputar bukan muterin galaksi yang lain, tapi berputar pada diri sendiri, pada poros yang begini. Yang lain sambil berputar dia berjalan. Makanya sekarang kita ketemu matahari. Tapi di belahan dunia mana ada ketemu matahari. Pada saat kita ketemu matahari, besok pagi misalnya nih. Nah di belahan mana sebaliknya, waktu malam. Itu membuktikan bahwa apa? Ini matahari berputar pada porosnya, sementara planet-planet yang lain nih ada berapa tuh? 8. Yang paling jauh apa? Banyak pelajaran IPA nih. Neptunus. Pluto bukan planet lagi. Neptunus paling jauh. Sukro. Ya, Sukro. Jauh bener. Kapan magis acidity, acidic itu bikin study tour ke planetarium. Ngebuktiin ayat Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul enggak gitu. Lihat di planetarium. Kalau informasi di buku kita banyak kehilangan, kita pantau. Ya. Kalau mau lebih luas lagi ke Postal Solo, Bandung. Yang pasti begini, Allah kasih nih semua yang ada di belahan dunia ini, termasuk di langit segala macam. Itu semuanya buat kepentingan manusia dalam apa? Membuat waktu. Jam itu ada sesudah matahari ada. Pertama kali orang bikin waktu apa? Cuma pasti itu. Siapa yang pertama kali menemu jam? Kemarin jam di jalanan. Orang udah buang ditemuin sama dia. Ya, nanti kita bahas yang itu ya. Pasti kalau sudah sholat asar tidak boleh sholat apapun juga, kecuali sholat nanti, kecuali ada sholat yang punya sabab. Kadang-kadang ada orang suka begini, jenazah. Ini sholat asar dulu, apa? Sholat jenazah dulu. Terus
habis udah sholat asar, tapi karena dia dalam perjalanan dia istirahat mampir ke masjid. Karena dia ngerti, dia tahu yang namanya masjid itu sunnah, sholat sunnah tahiyatul. Sedangkan dia sudah sholat asar di mana? Itu boleh nggak? Sholat lagi atau pas lagi tidak? Ya, yang dibahas sekarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا ولدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus dites.